oleh Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. pesan ini disampaikan oleh Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya Sobat Rasinda, selamat malam, apa kabar? Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui program Sejati yang akan membuka wawasan kita untuk kita bersama-sama melihat bagaimana sejati itu dalam kehidupan. Dan malam hari ini program spesial kita seperti yang lalu, bahwa program Sejati ini akan dibawakan oleh Sobat David dan Sobat Anton. Seperti tema yang kemarin, bahwa program Sobat Sejati pada malam hari ini berbicara tentang citra diri sejati dan citra diri positif. Nah, pada malam hari ini saya sapa dulu Sobat David. Apa kabar Sobat? Sobat David? Selamat malam, Sobat Musi. Apa God bless you, kabar? semangat terus. Sehat? Ya, ngomong-ngomong belangkonnya kok rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Kurang banyak maksudnya. Ya. Belangkonnya kurang banyak, harusnya tambah satu lagi. Ya, Sobat David, saat ini juga ada Sobat Anton. Apa kabar? Selamat malam Sobat Anton. Shalom, selamat malam, Ya. Sobat Musi, Sobat Ya. David, Puji nama Tuhan. Malam Sobat hari ini Sejati. program spesial kita akan tetap berbicara tentang citra diri positif versus citra diri sejati yang kedua. Dan waktu 1 jam ke depan saya persilahkan untuk Sobat David untuk memulai program Sejati pada malam hari ini. Silakan Sobat David. Oke, Sobat Musi. Apa kabar Sobat Rasinda, Sobat Sejati? Waduh, ada pepatah mengatakan ya, sehari tak ketemu ya, seperti setahun ya. Kita nggak ketemu, apalagi kita nggak ketemu seminggu ya, mestinya kayak 7 tahun ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda malam hari ini bersama di siaran atau program Sejati, Sentuhan Jiwa Damai di Hati ya. Jadi nanti dalam program ini jika Anda ingin bergabung, ngobrol-ngobrol, atau mau bertanya, atau apapun itu, saudara selalu sebutkan passwordnya ya. Saya akan ingatkan passwordnya apa ya. Passwordnya Sejati, Sentuhan Jiwa Damai di Hati. Satu program yang ingin mengajak kita untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Ada sentuhan jiwa yang akan membuat damai di hati. Malam ini kita nggak sendiri ya. Kita bersama dengan rekan kita yang luar biasa ya. Saya lihat nih ada yang kurang juga nih ya. Kurang ganteng maksudnya. Nggak ya, ganteng ya. Kalau dibilang kurang ganteng ini Dr. Anton Isharyono ini sudah tidak masalah karena sudah punya citra diri sejati. Jadi nggak masalah. Oke, silakan Sobat Anton bisa menyapa Sobat Sejati dimanapun berada. Monggo silakan. Ya, salam Sobat Sejati, dimanapun Anda berada. Senang ketika kami mengudara dengan tema citra sejati versus citra positif, citra diri positif, atau dibalik ya, citra diri positif versus citra diri sejati. Ada beberapa pertanyaan yang masuk belum sempat terjawab semua pada minggu lalu, mungkin hari ini malam ini mudah-mudahan semua akan terjawab. Saya berharap, saya berdoa buat Sobat Sejati
pendengar radio Rasinda FM dimanapun Anda berada, senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi, dijagai, dan tetap sejati. Oke, Itu. Sobat Anton. Oke, terima kasih sudah menyapa di mana saja kita berada ya. Kita sebelum ngobrol lebih banyak tentang sejati ini, tentang program sejati yang temanya malam ini melanjutkan tema yang kemarin, adalah baik kita berdoa lebih dahulu ya. Mari Sobat Sejati dimanapun Anda berada, bisa kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami rindu mengawali acara ini dengan doa, berkati supaya kami semua mendapatkan pencerahan, sehingga nantinya itu akan berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai program sejati ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Memang kalau seminggu yang lalu dalam program sejati ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya karena waktu. Nah, lalu kita mengambil keputusan, kita mengadakan siaran 2 kali sehubungan dengan citra diri ini, dan memang ini sesuatu yang menantang ya untuk dibicarakan, karena biasanya orang bicara tentang citra diri positif, ini kok ada citra diri sejati ya, citra diri negatif, positif, lalu ini ada citra diri yang sejati, ini ngomong apa ini ya. Nah, ini kemudian kemarin membawa banyak antusias, banyak orang pengen bertanya, pengen mendalami ini. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak muncul adalah mengenai klarifikasi kembali ya. Sebenarnya citra diri sejati itu apa? Ini paling banyak sekali ya yang ditanyakan dalam pertanyaan itu, dan rupanya ini masih belum jelas ya. Sehingga perlu coba Sobat Anton bisa menjelaskan hal ini kepada kita semua, sehingga malam ini kita akan lebih jelas mengerti apa itu citra diri sejati. Bisa di-refresh ulang Sobat Anton untuk arti dari terima citra kasih. diri sejati. Oh, silakan. Ya, terima kasih Sobat David. Terima kasih juga Sobat Sejati dimanapun Anda berada. Pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, rasanya saya perlu mereview ya apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Apa itu citra diri sejati? Ya, untuk menguraikan citra diri sejati memang harus berangkat dari apa itu citra diri. Citra diri ya, sekali lagi ya, saya mendasari apa yang jadi uraian saya pada malam hari ini dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang teologi ya, bukan psikologi, tapi dari sudut pandang Alkitab, berdasarkan kebenaran firman Tuhan tentu saja. Nah, citra diri, apa yang dimaksud citra diri adalah penggambaran diri sebagai individu yang terbangun dari lingkungan. Terbangun, artinya terbangun itu secara tidak sengaja ya, dari lingkungan sekitar, lingkungan terdekat. Nah, bagaimana seseorang menggambarkan atau mencitrakan dirinya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Jadi kalau lingkungan terdekat itu memperlakukan seseorang secara negatif, ya kan, dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang kutuk gitu ya, kata-kata kutuk, itu nantinya anak itu akan terbangun, ya, secara tidak sengaja terbangun citra diri yang negatif. Nah, memang ketika usia anak-anak, usia remaja, orang yang memiliki citra diri negatif itu belum ketemu persoalan. Ketemu persoalannya ketika sudah dewasa. Ketika dia sudah berinteraksi dengan sosial, dengan banyak teman, masuk dalam organisasi, masuk dalam teamwork, itu baru muncul persoalan. Nah, persoalan-persoalannya itu apa? Biasanya atau kebanyakan itu akan muncul persoalan ketika harus memilih pasangan hidup gitu. Misalnya ketika harus memilih pekerjaan, misalnya harus memilih studi lanjut di
perguruan tinggi kan banyak jurusan. Nah, ketika harus masuk organisasi, nah itu biasanya orang yang memiliki citra diri negatif itu mengalami mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, kesulitan untuk mengambil keputusan, kesulitan untuk kemantapan langkah. Jadi ragu-ragu, meliputi perasaan salah yang berlebihan, bimbang, tidak percaya diri, rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Alkitab itu contohnya adalah Raja Saul. Jadi Saul itu adalah raja Israel yang pertama yang sudah dipilih oleh Samuel bahwa dia akan menjadi raja. Ketika hari di mana dia harus ditampilkan di depan masyarakat Israel, yang dihadirkan beberapa tokoh di sana, tahu-tahu Saul ini sembunyi gitu loh di balik barang-barang, dan sampai loh mana nih orangnya gitu. Tuhan yang beritahu bahwa orangnya ada sebenarnya. Nah ini dari gerak-geriknya Saul memperlihatkan kalau dia itu rendah diri gitu. Rendah diri. Padahal dia sudah terpilih sebagai raja Israel. Dan secara fisik dia juga gagah gitu. Disebutkan dalam 1 Samuel itu. Nah itu salah satu contoh di mana orang sekalipun gagah secara fisik, cakap secara fisik, tapi masih bisa memiliki citra diri negatif. Nah, biasanya kalau sudah ketemu persoalan, orang akan sadar, oh, aku ternyata kok punya masalah ya, kesulitan menyesuaikan diri, diliputi perasaan salah yang berlebihan, bimbang, tidak percaya diri. Biasanya orang akan mencari tahu gitu, kalau ada konselor ya dia akan konseling, akan cari buku-buku usaha bagaimana bisa mengatasi persoalannya. Dan banyak memang buku-buku dari pengembangan diri itu memberikan solusi, menawarkan bagaimana orang yang memiliki citra negatif itu bisa berubah menjadi citra diri positif, ya kan, dengan memotivasi diri, dengan latihan-latihan tertentu, memperkatakan kata-kata tertentu. Nah, itu orang bisa bertumbuh menjadi citra diri positif. Nah, sekarang apakah kalau orang sudah memiliki citra diri positif, tidak akan ketemu persoalan gitu, tidak akan ketemu lagi masalah. Nah, saya akan tampilkan lagi contoh-contoh yang ada di Alkitab. Musa itu usia 40 tahun, ketika dia usia 40 tahun, dia diasuh, dibesarkan di istana Mesir, walaupun dia adalah orang Ibrani asli. Nah, ketika usia 40 tahun, dia melihat saudaranya sesama orang Ibrani itu diperlakukan tidak baik oleh orang Mesir. Nah, dibelain gitu. Ketika dibelain dengan percaya diri tanpa ragu-ragu, dan dia sendiri juga terpandang ya kan di mata masyarakat Mesir dan istana, tanpa ragu-ragu orang yang mukuli orang Ibrani itu dibunuh. Nah, dia pikir nggak ada orang lihat, tetapi ternyata ada orang yang melihat. Gitu. Ketika dia tahu bahwa ada orang yang melihat, maka dia berpikir pastilah isu itu akan sampai ke istana. Nah, apa yang akan terjadi jikalau isu itu akan sampai ke istana? Ada cucu Firaun kok membunuh orang Mesir. Nah, dia ada di dalam ketakutan sehingga dia lari, meninggalkan persoalan, tidak berani bertanggung jawab. Nah, ini sekalipun Musa memiliki citra diri positif, ketika kebentur masalah, kecenderungannya adalah lari dan tidak bertanggung jawab. Nah, banyak di sekeliling kita orang-orang yang sukses secara materi ya, karirnya sukses, mendapatkan fasilitas kemewahan, tapi ketika tiba-tiba ada satu perubahan yang tiba-tiba ya kan mendadak, misalnya karena pandemi, terus harus ada pengurangan karyawan, terus harus mengurangi fasilitas itu, banyak yang akhirnya menjadi kembali seperti semula, ya kan, kehilangan kepercayaan diri,
terus jadi merasa tidak berarti hidupnya, terus tidak mau melakukan apa-apa. Lari, tidak berani menghadapi satu kenyataan, lari dari tanggung jawab. Nah ini saya merasa banyak orang-orang yang seperti ini gitu loh. Yang tadinya dihormati, ya kan, tiba-tiba karena untuk sementara waktu dia nggak bisa bekerja, nggak ngantor, terus tidak mendapatkan penghormatan dari orang-orang sekitarnya, jadi persoalan. Nah ini jadi citra diri positif itu ternyata juga masih ada kelemahannya gitu, Sobat David. Nah kelemahannya yaitu ketika kebetulan masalah bisa kembali lagi seperti semula. Nah untuk itulah pada malam hari ini juga malam minggu yang lalu saya mencoba mengungkapkan, menguraikan ya kan, citra diri sejati. Apa itu citra diri sejati? Apa bedanya dengan citra diri positif? Sangat berbeda gitu loh. Nah, citra diri positif itu adalah penggambaran diri yang dibangun ya secara sengaja ya, yang dibangun berdasarkan kata Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana ia mencitrakan dirinya itu didasarkan pada firman Tuhan gitu loh. Nah, tentu beda dengan citra diri positif. Kalau citra diri positif itu kan orientasinya ya kan, ini outputnya. Orientasinya atau fokusnya itu ada pada diri sendiri gitu. Nah, tetapi kalau yang citra diri sejati ini orientasinya, pusatnya ada pada Kristus. Nah, itu ada ayatnya, Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh Kristus, dan akan kembali jadi kemuliaan bagi Kristus. Jadi titik sentralnya, fokusnya, orientasinya itu berbeda. Nah, sehingga ketika terjadi persoalan, karena ada topangan dari surga, ada topangan dari Kristus, maka sekalipun menghadapi persoalan dan bisa jatuh, ia tidak akan mengalami keterpurukan dan akan bangkit kembali karena ada yang menopang. Gitu. Bedanya di situ. Jadi masih ada harapan. Nah, sekarang contohnya siapa contohnya? Nah, contohnya adalah Gideon. Gideon itu kan pada waktu Tuhan menemui dia, ya kan? Pada waktu Tuhan, malaikat Tuhan menemui dia. Gideon ini kan seorang pemuda yang takut. Gitu. Kenapa takut? Karena dia menjadi bagian dari rakyat Israel, bangsa Israel yang pada waktu itu ditindas oleh bangsa Midian. Nah, dia itu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini kan aneh gitu loh. Kenapa? Supaya nggak bisa dilihat orang. Gitu. Kenapa supaya tidak didatangi oleh orang Midian? Kalau didatangi orang Midian bisa kena palak dan lain sebagainya. Nah, dia menghindari itu. Nah, dia sendiri juga merasa dari kaum yang paling kecil, rendah diri kan. Ketika malaikat Tuhan itu datang kepada Gideon, Gideon, kok pahlawan yang gagah berani. Nah, ini kata-kata Tuhan seperti itu, pahlawan yang gagah berani. Nah, kata-kata itu rupanya diterima oleh Gideon dan dipercaya oleh Gideon. Nah, kemudian Gideon mulai bertindak. Betulkah aku yang gagah berani? Benarkah aku pahlawan yang gagah berani? Kalau benar aku minta tanda. Nah, singkat cerita kan dari serangkaian tanda yang diminta oleh Gideon dipenuhi oleh Tuhan. Dan itu membuat Gideon semakin yakin, oh berarti aku sekarang bukan lagi seorang pemuda yang bercitra diri negatif, tapi citra diri yang positif. Nah, Tuhan uji. Oke, kalau gitu sekarang rubuhkan Mezbah Baal milik ayahmu. Gitu kan, milik ayahmu, milik orang sekota. Dan nggak pakai lama, Gideon malam-malam langsung merobohkan Mezbah Baal. Ketika roboh, orang sekota protes, gitu. Nggak terima. Siapa yang melakukan? Dan ketika diperhadapkan, Gideon nggak lari, gitu loh. Aku yang melakukan, gitu loh. Atas perintah Tuhan, gitu loh. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa sehubungan dengan Gideon. Nah, dia tampil sebagai pemuda yang memiliki citra diri sejati. Nah, setelah itu dia mendapatkan tugas diutus oleh Tuhan untuk membawa untuk mengalahkan musuh
ini untuk mengalahkan musuh yaitu bangsa Midian. Dan singkat cerita, untuk mengalahkan musuh orang Midian itu hanya dengan 300 orang saja dan berhasil. Ini adalah contohnya. Nah, begitu Sobat David, kira-kira stepnya apa sih? Paparan yang cukup jelas apa ya. sih mesti dilakukan untuk bisa membangun diri menjadi citra diri sejati? Ya, barangkali ada yang mau muncul pemikiran seperti itu. Saya kembalikan dulu pada Sobat David. Jadi jelas ya. Jadi kalau diringkas ya, karena dulu waktu kuliah itu kita kebiasaan ini suaranya yang tidak muncul ya, tidak terdengar ya. Halo? Mungkin tadi ada telepon masuk, jadi bisa di setting ulang speakernya. Oke. Halo? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar? Belum. Oke, Pak Mas Penyiar, apakah bisa monitor suara saya, Mas Penyiar? Sobat Penyiar. Masih di mute, Mas Penyiar. Mas Penyiarnya di-unmute dulu mic-nya, Sobat Musi. Iya. Ya, malam hari ini, Sobat Musi. ya, malam ini cukup menarik ya paparan dari Sobat Anton tadi, dan mungkin ada masalah teknis ya suara. Sobat Musi bisa dengar suara saya? Belum masih Suaranya kecil, jelas lemah sekali, Pak sekali. David. Bagaimana? Suara dari Pak David maupun Pak Anton sangat jelas kami terima. Mungkin bisa dicek di komputernya Pak David atau Pak Anton. Di sini posisinya jelas sekali penjelasan dari Pak Anton. Suara jelas ya? Ya. Oh, tadi kelihatannya ada telepon masuk tempatnya Pak Anton ini ya. Ini mungkin itu dicoba di setting dulu ya. Nanti Sobat Anton mungkin bisa, karena suaranya jelas juga di sini ya. Ya, Sobat Suara David. saya di Coba di Facebook sudah banyak yang interaksi maupun di WA. Monggo silakan saya kembalikan kepada Sobat David. Nah, terima kasih Sobat Penyiar. Sobat. Jadi kalau kita ringkas ya, sebenarnya tentang citra diri sejati itu adalah satu cara pandang terhadap diri sendiri yang tepat karena perjumpaan dengan Kristus ya. Sehingga tidak hanya melihat dirinya itu I'm well, aku baik, aku bagus, aku ganteng, aku ayu, aku keren, enggak. Tapi ternyata itu bisa mempengaruhi perjumpaan itu. Pribadi dengan Yesus itu mempengaruhi bagaimana selanjutnya saya setelah saya melihat diri saya ya baik, diri saya kuat, diri saya hebat karena Kristus. Apa yang harus saya lakukan? Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Sehingga ketika tekanan datang, ada support dari Kristus yang sudah mengubah seseorang dengan cara pandang yang benar. Wah, ini keren ini ya. Nah, malam hari ini ada banyak pertanyaan kembali ya, perlu saya bacakan, tapi sebelumnya saya sapa dulu ya Mas Doni. Terima kasih untuk pertanyaannya di FB ya. Kemudian Mbak Vivi Ruby Harjo yang ada di Purwokerto, pendengar setia sejati ini ya. Terima kasih untuk apresiasinya. Kemudian Marcela Nandita, Mas Joko Marianto ya, Mas Joko Digdoyo, Mbak Kania Marianto ya, Sobat Nono Rubiharjo yang ada di Purwokerto. Nah, kemudian Sobat Santoso Jati yang ada di Jakarta, ya kasih jempol, thank you Mas. Kemudian ada Mas Tejo ya, ini luar biasa ya, sudah memberikan pertanyaan juga apresiasi. Di WA juga ada beberapa pertanyaan, nanti saya jawab, berusaha biar nanti narasumber yang menjawab ya. Ada Mas Jarod di Delanggu, selamat malam Mas Jarod. Kemudian juga ada enggak tahu ini Mbak atau Ibu ya, maaf, Sumarni ya, yang juga kemarin juga sudah bertanya tapi belum puas, pengen jawaban. Pak Bandrio juga. Kemudian ada dari Solo Mas Daniel ya, terima kasih untuk apresiasi dan juga keterlibatannya. Saya akan berusaha menyampaikan pertanyaan dua-dua ya, supaya narasumber nanti enak menjawabnya. Pertanyaan yang pertama ini dari
Marcela Anandita ya bertanya, apakah dampak orang yang kehilangan citra diri ya bagi orang lain? Kalau sering mencari kesalahan, menyakiti orang lain, dapat dikatakan orang itu apakah kehilangan citra diri? Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kalau orang itu apa dampaknya ya kehilangan citra diri itu dari seseorang? Itu dari Marcela. Kemudian dari Mbak Kania Marianto ya bertanya, apakah citra diri sejati sama dengan hidup berkarakter Kristus ya Pak ya? Sekali lagi, apakah citra diri sejati itu sama dengan hidup berkarakter Kristus? Ya, monggo silakan dua pertanyaan ini. Oke, terima kasih, Sobat David. Jadi, apakah dampak kehilangan citra diri tadi ya, nggak salah ya? Aduh, maaf. Jadi kalau seperti yang dicirikan tadi marah-marah tanpa sebab itu yang tadi saya tangkap, ya memang bisa jadi itu adalah sebuah penggambaran citra diri yang negatif. Nah, apapun keadaan, entahkah itu citra diri negatif atau bukan, ya tidak terlalu penting untuk diketahui, tetapi kalau memang itu adalah menjadi sebuah persoalan ketika berinteraksi dengan sosial, ketika kebentur masalah, ketika menghadapi situasi yang baru, sahabat yang baru, pekerjaan, merasa kurang pede, merasa tidak mampu, rendah diri, ya, ketika muncul persoalan-persoalan seperti itu, atau kecenderungannya marah-marah terus dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya memang yang pertama harus dilakukan adalah ya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ini satu perkara yang penting gitu. Jadi daripada kita melihat diri sendiri, aku seperti apa, alangkah lebih baik ya kan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kata Yohanes 1 ayat 12, nah, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, menerima Kristus dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sebuah langkah awal. Ya, karena apa? Karena dengan menerima Kristus kita akan diperbarui gitu loh, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Jadi ciptaan baru. Nah, ketika menjadi ciptaan baru itulah Dia sebagai Allah, Tuhan kita yang akan menuntun, membimbing, melewati setiap proses kehidupan. Ya, seperti Musa selama 40 tahun dia lari dari tanggung jawab. Akhirnya Tuhan panggil dia, Tuhan utus dia, dan pada awalnya Musa ragu-ragu gitu loh, siapakah aku gitu loh. Ya memang pertanyaan Musa itu bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang linglung, nggak tahu siapa dirinya, karena memang jati dirinya tidak jelas. Kalau orang Ibrani, ketika dibelain orang Ibrani nggak terima. Kalau dia sebagai orang Mesir, dia kok dilahirkan sebagai orang Ibrani, ini kan nggak jelas. Nah, ketika itulah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan dia percaya itu, dan dia mendapatkan pengutusan dari Tuhan. Sekarang aku mengutus engkau, kata Tuhan. Berarti dia apakah sebagai orang Ibrani ataukah sebagai orang Mesir, bagi Tuhan nggak penting gitu, nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Apakah aku sudah citra diri positif atau masih negatif, ya nggak penting gitu. Tapi yang penting adalah ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu loh, kita menemukan sesuatu, apa kata Tuhan gitu, apa kata firman Tuhan, itu yang lebih penting gitu loh. Karena dari situlah akhirnya kita akan mendapati diri kita bahwa kita ada dalam proses untuk terus-menerus diperbarui dalam Kristus,
kita adalah ciptaan yang baru. Itu menjawab pertanyaan pertama, mudah-mudahan terjawab. Terus yang kedua tentang apa nih saya kok Apakah citra diri karakter Kristus? citra diri sejati itu adalah Ya. artinya berkarakter Kristus ya. Ya, citra diri sejati memang sebuah refleksi atau manifestasi dalam kehidupan nyata sebagai karakter Kristus gitu. Anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus. Nah, berkarakter Kristus itu kan bahasa yang menurut saya diawang-awang gitu kan. Nah, harus didaratkan gitu loh. Bagaimana ketika berada di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang majemuk, apakah kita bisa membuat diri, apakah kita bisa menyesuaikan diri. Nah, di situ kita harus menampilkan sebagai seorang yang bercitra diri sejati. Ketika kita ada dalam organisasi, ketika kita ada dalam teamwork, kita bisa bekerja sama, kita bisa menghargai orang lain, bisa mengampuni orang lain dengan mudah, tanpa mengumpat, tanpa ngomel, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakter Kristus yang muncul, yang kita sebut sebagai citra diri yang sejati, begitu. Saya kira itu, Sobat David. Oke. Terjawab. Ya. Moga-moga ini tadi jawaban dari narasumber tentang citra diri sejati, apakah juga merupakan bisa disebut karakter Kristus, itu sudah dijawab, dan juga dampaknya orang yang kehilangan citra diri itu bagaimana, dan tadi sudah diuraikan secara detail ya. Nah, saya masuk pertanyaan berikutnya, Anton. Ini banyak sekali yang bertanya ya, malam ini cukup ramai juga ya di FB ya, dan juga di WA, nomor WA. Coba saya akan, ini ada Saudara Doni ini. Saudara Doni bertanya, malam Pak narasumber, contoh di citra diri sejati itu seperti apa sih? Contohnya, citra diri sejati itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian di WA, ada dari Pak Bandrio, di Karanganyar, ya. Malam, Sobat David, Sobat Anton. Ya, selamat malam Pak Bandrio. Senang bergabung. Nah, apakah citra diri sejati mempengaruhi kehidupan secara nyata? Ya, ini pertanyaan. Itu dulu, monggo. Silakan Pak narasumber. Ini banyak yang ngantri pertanyaan ini. Ya, monggo, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi contoh citra diri sejati itu tadi saya sudah uraikan di dalam Alkitab. Ya, lebih baik contohnya ada di dalam Alkitab lah. Karena kalau itu sudah ditulis di dalam Alkitab, pasti itu adalah sebuah kebenaran gitu loh, bukan hoax, bukan contoh yang tidak benar, tapi itu sudah sebuah kasus nyata. Ya, contohnya adalah Gideon. Dia pemuda yang penakut, ya kan, ragu-ragu, rendah diri, merasa dilahirkan dari kaum yang paling kecil, gitu kan. Mungkin tidak terpandang secara sosial dan lain sebagainya, itu ikutannya. Nah, pada kondisi seperti itu, malaikat Tuhan menemui dia. Dan bagaimana malaikat Tuhan ketika menyapa Gideon, pahlawan yang gagah berani. Nah, orang penakut kok dibilang pahlawan yang gagah berani. Orang minder kok dibilang pahlawan yang gagah berani. Nah, mungkin juga saat itu Gideon nggak bisa langsung percaya. Buktinya dia minta tanda gitu. Benerkah apa yang kau katakan bahwa kau adalah pahlawan yang gagah berani? Ya, namanya pahlawan itu kan membela bangsanya. Yang gagah berani kan berarti dia harus berada di medan pertempuran, di front paling depan gitu, mengalahkan musuh gitu. Dan ternyata ketika Gideon mempercayai perkataan itu, ya kan, melekat dalam hatinya, ya kan, merubah hidupnya, mentalnya, dibuktikan itu bahwa dia bisa mengalahkan musuh Israel bukan dengan kekuatan yang besar, dengan 300 orang saja. Nah, citra diri sejati itu ya dalam hal ini apa yang dialami oleh Gideon itu akhirnya Gideon menjadi mitranya Tuhan gitu loh. Tidak sepenuhnya kekuatannya Gideon mengalahkan musuh, tapi ada peran Tuhan juga di situ. Nah, disitulah jadi kalau ini sekaligus menjawab
pertanyaan nomor 2 ya, apakah citra diri sejati itu mempengaruhi kehidupan? Jelas mempengaruhi, karena dengan kita memiliki citra diri sejati, kita bermitra sebenarnya dengan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang jadi bagian kita, nah, Tuhan mengerjakan juga apa yang menjadi bagiannya, sehingga tujuan rancangan Tuhan atas hidup kita bisa tercapai begitu. Nah, dalam hal ini tentu saja bagaimana kita memiliki citra diri sejati, ya harus melatih diri gitu loh. Melatih diri dengan cara bagaimana gitu. Pertama adalah ya Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuh. Tubuh yang kita miliki ini tidak mau-maunya kita pergunakan dengan semaunya kita gitu. Tubuh kita ini juga harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Karena kalau tidak kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, itu roh-roh jahat siap memakai tubuh kita gitu. Siap memakai tubuh kita untuk nakitin orang lain, untuk mengintimidasi orang lain gitu, untuk melakukan perselisihan, percekcokan gitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak dipakai, tubuh kita tidak dipakai oleh roh-roh jahat, ya kita harus persembahkan kepada Tuhan gitu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, dengan mempersembahkan tubuh, Tuhan yang akan memakai tubuh kita untuk maksud dan rancangannya dapat kita lakukan. Untuk itu kita perlu memperbarui diri, memperbarui budi dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan tidak hanya sekedar membaca, tapi merenungkan. Nah, bagaimana kalau saya membaca saja nggak ngerti kok Pak, kok harus merenungkan? Makanya step awalnya adalah ya kita harus nyambung dulu dengan Yesus, kita harus temenan dulu dengan Yesus, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuan. Nah, kalau Yesus sebagai Tuan, ya kita sebagai hambanya, ya tentu kita harus mentaati apa kata Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan ngomong, nah, kamu adalah pahlawanku yang gagah berani, kita mengharapkan kata-kata itu terwujud, tergenapi dalam hidup kita. Nah, kalau sekarang Tuhan ngomong, berdoalah, ya kita harus berdoa. Ucap syukurlah, ya kita harus ucap syukur. Gitu. Ampunilah, ya kita harus mengampuni. Gitu. Bertolong-tolonganlah, kasihlah sesamamu, ya kita harus melakukan itu supaya perkataan Yesus yang lain pun bisa digenapi di dalam hidup kita. Jadi jelas, Sobat Doni, dimanapun Anda berada, bahwa citra diri sejati ini sangat mempengaruhi kehidupan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan, di sini Sobat Sejati mengajak para sobat radio FM untuk tidak hanya ngeh, tapi juga terbuka, karena Tuhan mau supaya Sobat Rasinda FM memiliki citra diri, membangun citra diri yang sejati. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Sobat David. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Pak Joko Marianto, ini memberikan WA yang cukup wow sekali ya. Ini perlu saya sampaikan ini ya, ini Pak Joko Marianto baru saja WA saya waktu Pak Anton Isharyono menyampaikan citra diri. Ini selamat malam Pak Wakil Bupati Karanganyar, Pak Robert juga join dengan kita. Selamat malam Pak Robert ya. Pak Robert ini dulu adalah teman saya waktu di SMA ya maupun SMP. Jadi ya diam-diam saya ini ya temannya Pak Wakil Bupati ya gitu ya. Tapi cuma teman saja ya. Pak Robert ini teman yang sangat baik ya. Sekarang sudah menjadi Wakil Bupati Karanganyar. Terima kasih Pak Robert sudah menonton acara Sejati. Terima kasih. Terima kasih Sobat Joko Marianto juga sudah memberikan informasinya. Terima kasih. Nah, kembali ke tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Sobat Anton ya, sangat jelas sekali dan sangat penting. Makanya malam ini kan saya pakai baju kuning, Pak penyiar, Mas penyiar. Kenapa kok saya pakai baju kuning, Mas penyiar? Kira-kira tahu nggak ini ya? Saya pakai baju kuning itu artinya
kurasa ini penting ya, gitu kan singkatan kuning gitu. Jadi apa yang kita bicarakan ini kuning ya, kurasa ini penting ya, gitu ya. Ini keren sekali ya. Terima kasih untuk semua jawaban dari Sobat Anton, luar biasa ya. Nah, ini juga ada satu konklusi mestinya ya. Kalau misalnya citra diri sejati itu bentuknya kayak apa sih gitu kan konkretnya. Tadi kalau bisa diresume itu, misalnya contoh dulu saya ini orangnya minderan, terus saya ikut training SDM, peningkatan sumber daya manusia. Wah, saya jadi pemberani karena apa? Buktinya saya menginjak-injak itu bara api, tenang aja, nggak kebakar. Wah, saya jadi berani gitu ya. Tapi keberanian ini ternyata malah membuat saya itu suka nantangin orang gelut gitu kan ya. Jadi dulu minder, jadi beraninya malah negatif gitu kan ya. Terus dikasih tahu oleh orang, akhirnya beraninya berubah ya. Nggak berani gelut, tapi berani berusaha ya. Entrepreneur, wah, bikin produksi belangkon seperti Sobat Diman ya, yang belangkonnya sekarang ini endorse loh Pak Diman ya, tolong nanti fee-nya jangan lupa. Ya, tapi ternyata belangkon keberanian ini setelah dipikir-pikir hanya berpusat untuk diri sendiri ya, berani entrepreneur untuk cari duit untuk dirinya sendiri. Ketemulah dengan citra diri sejati, berani bukan hanya untuk cari duit, tapi berani bagaimana menggunakan duit ini untuk kemuliaan Tuhan. Salah satunya yaitu belangkon untuk Sobat Sejati semuanya gratis. Begitu ya Pak Dendiman ya. Ya, oke, keren ini ya. Keren ini ya. Ini sangat kuning sekali. Kurasa ini penting ini ya untuk kita dengar bersama-sama. Oke, ini sudah ada yang ngantri lagi ya. Yang ngantri. Pertanyaan Sobat Tejo tadi sama dengan pertanyaan dari Sobat Doni dan sudah dijawab, contoh-contohnya saya juga sudah nambahin tadi ya. Jadi keberanian tadi ya. Kemudian ada pertanyaan dari Sobat di Karanganyar ini tadi ya. Ini ada ini Jarot Delanggu ya. Atau mungkin sebelumnya dulu ya, tadi ada banyak. Saudara Daniel dari Solo dulu ini, Pak Anton, Sobat Anton. Ya. Ini jelaskan citra diri positif seperti apa, citra diri sejati itu seperti apa ya. Nggak mengulang, nggak apa-apa Pak, singkat aja. Kemudian Mas Jarot dari Delanggu, Sobat Sejati bilang, Pak tolong jelaskan citra diri sejati seperti apa ya. Ini hampir sama ya tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian ada dari Ibu Sumarni ya. Pertanyaan dari Sumarni yang belum dijawab Kamis kemarin, kenapa seseorang bisa memiliki citra diri negatif? Nah ini belum terjawab Pak, jadi belum terpuaskan. Monggo dijawab yang sama-sama bisa dikumpulkan ya, ini karena kita lanjut terus. Silakan Sobat Anton. Ya, oke. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya akan jelaskan dengan penekanan yang berbeda. Jadi citra diri positif itu biasanya orang bisa membangun citra diri positif itu berdasarkan apa yang diyakini benar. Jadi membangun citra diri positif itu biasanya bisa dilakukan berdasarkan apa yang diyakini benar. Jadi kalau sumbernya itu adalah kata-kata firman Tuhan dan itu diyakini benar, maka dia akan bisa menjadi mempunyai dampak positif pada orang itu. Nah, kalau yang diyakini benar itu adalah kata-kata motivator, jadi seperti yang tadi sudah disinggung oleh Sobat David, nginjak bara api tidak terbakar itu, ini salju dingin. Nah, salju dingin, nah, maka ketika kakinya menginjak bara api, kakinya nggak melepuh gitu, karena ada kata-kata yang diucapkan. Gitu loh. Apa yang diucapkan? Salju dingin, sehingga tidak melepuh. Ya memang ada dampaknya. Latihan-latihan seperti itu ada dampaknya. Nah, namun yang jadi persoalan adalah ketika semuanya itu diperoleh, ya kan,
ketika bisa memberikan dampak yang tadinya minder menjadi berani, apakah keberanian yang dimiliki itu akan membuat orang itu semakin menghormati Tuhan, ya kan? Atau justru semakin ada kecenderungan untuk tidak lagi bergantung pada Tuhan. Aku sekarang udah berani kok, gitu kan? Ya nggak perlu berdoa lama-lama lah, gitu ya. Nah, itu adalah contoh di mana orang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau dulu takut ya mau maju, mau cari order gitu, misalnya sebagai salesman supaya dapat orderan, waduh doanya kenceng gitu. Tapi ketika setelah mendapatkan training untuk bisa membangun citra diri positif, ada dampaknya, ada pengaruhnya, terus berani, terus akhirnya nggak berdoa. Nah ini bagi kita sebagai anak Tuhan kan perlu diwaspadai gitu loh, kecenderungan seperti itu. Sekali lagi di sini saya tidak berbicara salah atau benar ya. Kami tidak mengedepankan justifikasi, tetapi lebih kepada di hadapan Tuhan, apakah yang kita miliki ini akan membawa seseorang semakin takut akan Tuhan, semakin menghormati Tuhan. Ini yang lebih penting gitu loh. Maka dari itu perlunya kita ya memiliki citra diri yang sejati gitu loh. Dengan memiliki citra diri sejati, perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita akan membuat kita semakin menghormati Tuhan gitu loh. Nah, kalau tadi sempat ditanyakan lah bentuknya seperti apa sih citra diri sejati itu. Citra diri sejati pasti dia akan mengeluarkan buah-buah roh. Hidupnya pasti penuh kasih. Hidupnya pasti dia akan bersukacita, damai sejahtera. Hubungan dengan orang lain pasti dia baik, murah hati, ya kan? Setia. Nah, ini kesetiaan ini juga ada satu perkara yang bisa jadi tolak ukur gitu loh. Kita pinter gitu, ada seorang yang pinter, pandai, berani, tetapi nggak pernah mau setia dalam 1-2 perkara, ya ini juga perlu dipertanyakan gitu loh. Bekerja dalam satu perusahaan 3 bulan, 6 bulan pindah tempat perusahaan yang lain lagi, 6 bulan pindah lagi. Nah, ini aspek kesetiaannya bisa diragukan gitu loh. Pasti ada problem dalam dirinya. Kenapa tidak mau tertanam gitu kan? Ya termasuk, ya maaf saya harus berbicara di sini bergereja, termasuk dalam hal bergereja. Apakah kita mau komitmen bergereja dalam satu tempat tertentu atau maunya pindah-pindah gitu loh. Oh, di sana lagi ada khotbah tentang pengembangan diri, di sana ada khotbah tentang sukses gitu. Di sana ada KKR kesembuhan ilahi, terus rame-rame ke sana. Besok minggu depannya kemana lagi? Nah, ini ya saya katakan bukan salah atau benar, tapi bagaimana kita bisa berlaku setia di hadapan Tuhan. Nah, citra diri sejati pasti dia adalah orang yang setia. Begitu. Sobat Anton, ya. Ini maaf saya cut dulu karena memang ini pertanyaan banyak sekali supaya nanti bisa terjawab. Nanti jawabannya bisa langsung on the spot ya di satu titik supaya ini karena ini di WA ini cukup banyak ini ya karena supaya tercover semua. Tadi ada di WA jadi jelas ya tadi pertanyaan sudah terjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Sobat Windy Kristiana ya. Sobat Windy bertanya, selamat malam Pak Anton, Pak David. Saya mau bertanya, apakah citra diri sejati dapat pudar? Ya. Jadi apakah citra diri sejati itu dapat pudar seiring waktu? Nah, monggo silakan langsung dijawab. Waktu kita tinggal 10 menit, Sobat Anton. Tergantung orang itu, apakah dia terus memperbarui dengan firman Tuhan, ataukah dia berhenti. Ketika dia berhenti, ya bisa pudar. Ada nggak contohnya? Ada contohnya. Contohnya ya Gideon, setelah dia memiliki citra diri positif, citra diri sejati, dia sukses mengalahkan musuh, langsung dia berhenti memimpin
umat Israel. Dia nggak lagi berperang, dia tidak mau memimpin, nganggur. Nah, pada saat nganggur itulah muncul gagasan-gagasan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Membuat baju efod dari emas, ya akhirnya rakyat Israel kembali menyembah berhala, efodnya disembah. Nah ini contoh nyata. Jadi Gideon awalnya citra negatif, jadi sejati, ya bisa pudar juga gitu loh. Makanya harus selalu diperbarui. Begitu Sobat David. Begitu ya, jadi pertanyaan Saudara Windy terjawab, bisa mengalami pudar kalau tidak hati-hati ya citra diri yang sejati ini. Makanya perlu diperbarui setiap hari. Contoh yang jelas tuh Gideon. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Saudara Andreas di Jogja ini ya. Jadi di mana ini banyak sekali yang mendengar ya, dari Jogja, Purwokerto, dari segala lintas, dari rakyat biasa, akademisi, Pak Wakil Bupati ya. Ternyata sedang nonton di FB juga. Nah, kita doakan minggu depan Pak Bupati juga akan nonton ya. Jadi keren ini ya, Pak Bupati dan Pak Wagub nonton sejati ya. Nah ini Mas Andreas bertanya ini ya, citra diri negatif, citra diri positif, dan citra diri sejati. Itu contoh realnya itu kayak apa Pak narasumber? Pak narasumber, maaf ya. Contoh realnya kayak apa? Hanya citra diri negatif seperti apa, positif itu seperti apa, yang sejati seperti apa. Ya ini ulang lagi nih Pak. Monggo silakan Pak. Ya ini ulang lagi nih. Ya, citra diri negatif itu yang jelas ciri-cirinya adalah dia minder, takut, mau melakukan segala sesuatu, takut bersalah gitu kan, rendah diri, ya, dan seperti itulah gambarannya. Nah citra diri positif biasanya orang kalau mengalami itu hal-hal seperti itu menghambat dirinya, maka dia akan mencoba untuk mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan dirinya dengan kata-kata motivasi gitu, berkata pada dirinya sendiri ya bisa memberikan dampak gitu, tapi belum teruji. Dan kebanyakan orang yang citra diri positif itu fokusnya hanya dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, bedanya dengan citra diri sejati adalah fokusnya itu adalah Kristus, karena diawali dengan perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Nah, apabila terus-menerus diperbarui, maka kapasitas potensi yang ada di dalam diri seseorang akan berkembang, talenta yang Tuhan karuniakan berkembang, itu sejalan, sepola dengan kerajaan Allah yang dipercayakan kepada orang-orang percaya. Ya, Tuhan pasti menghendaki seperti itu. Nah, ketika talenta kita berkembang, potensi, kapasitas kita berkembang, maka ya, itu akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saya kira itu, Sobat David. Oke, terima kasih ya. Jadi konkretnya citra diri sejati itu adalah cara bagaimana kita memandang kehidupan kita. Mestinya bukan sekedar positif, tetapi bagaimana kita memandang diri kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan di situ butuh perjumpaan pribadi dengan Kristus. Jadi ketika kita berjumpa dengan Kristus, ada sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita, bukan hanya menjadi lebih baik saja, lebih positif saja, tapi bisa keluar dari zona nyaman kita, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu juga bisa pudar kalau tidak hati-hati dijaga. Yang dijaga ya imannya kepada Kristus, itu harus dijaga terus, evaluasi, introspeksi, dan menjadi berkat bagi orang lain. Keren ini Pak, keren. Makanya sekali lagi malam ini saya pakai baju kuning ya, singkatannya aku rasa ini penting ya, luar biasa. Dan ini ada pemirsa ya, pendengar yang komen begini. Makasih Pak, ini dari Mbak Karnia Marianto ya ini ya. Makasih Pak buat jawabannya. Pak, kapan-kapan ada tema khusus untuk masalah-masalah yang dihadapi kaum wanita. Ini keren ini ya. Wah, ini rupanya Sobat Sejati ya butuh seorang wanita ya untuk sharing. Karena ada banyak masalah-masalah kaum wanita, kami juga banyak masalah yang perlu solusi sesuai firman Tuhan. Nah ini nanti mungkin kita perlu hadirkan ya bidadari di tengah-tengah kita ya, supaya bisa memberikan
sharing ya. Pastinya tidak pakai belangkon atau kupluk ya, pasti gelungan ya, begitu ya. Oke. Ini tinggal 3 menit lagi saya mendapat kontak dari Mas penyiar. Mungkin dalam 3 menit ini bisa dibuat satu konklusi Pak, karena hampir semua pertanyaan sudah terjawab ya, dan juga sudah saya bacakan. Ada konklusi silakan tentang 2 pertemuan yang lalu dan yang sekarang, ada solusinya, mau ada konklusinya. Silakan Pak narasumber. Oke, terima kasih. Kalau Yosua itu bisa berhasil menaklukkan suku-suku bangsa di Kanaan dengan memperkatakan firman Tuhan, tentu kita akan menjadi citra diri yang sejati kalau kita rajin setiap hari rutin secara konsisten memperkatakan firman Tuhan, diperkatakan ya sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Saya kira itu kembalikan kepada Sobat David. Oke, jadi pendengar dimanapun Anda berada, yang live Facebook ya, di live Facebook, kemudian di WA, semuanya kami berterima kasih untuk atensinya dan sangat antusias sekali ya. Ada beberapa komen-komen yang tidak saya bacakan, tapi minimal malam hari ini Anda semua mendapatkan pencerahan ya. Hiduplah dalam citra diri sejati yang berasal dari Kristus, yang akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Sobat Anton yang sudah memberkati kita. Kiranya kita bisa bertemu kembali dalam program Sejati di minggu yang akan datang, mungkin dengan tema baru, narasumber baru. Maka dari itu kami mengajak semua pendengar, Sobat Rasinda dimanapun Anda berada, ingat, catat baik-baik, setiap Kamis pukul 8 sampai 9 kita ketemu di program Sejati, Sentuhan Jiwa Damai di Hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya berkat Tuhan ada pada kita. Saya serahkan kepada Mas penyiar. God bless you all. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Sobat David, Sobat Anton yang sudah mengisi program Sejati, Sentuhan Jiwa Damai di Hati pada malam hari ini. Dan Sobat Rasinda, terima kasih untuk kesetiaan dari Sobat Rasinda semua dalam program ini. Dan untuk para pemirsa maupun pendengar melalui Facebook maupun secara analog, kami sangat berterima kasih untuk partisipasi Anda. Dan Sobat Rasinda, sampai bertemu di program Sejati berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.